Hidup itu hanya satu kali, hidupmu harus berarti. Karena itu tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan, karena kita nggak tahu berapa lama Tuhan kasih kita kesempatan dalam hidup. Jangan take it for granted bahwa hidup kita akan panjang, akan tua. Bisa aja besok Tuhan panggil kita. Om Kik, enak aja Om Kik ngomong gini karena Om Kik sekarang udah kaya. Enggak juga. Iya, tapi aku lihat gajiku baru segini. Mau beli motor nggak bisa, mau beli ini. Terus suruh berbagi. Jangan salah, berbagi nggak harus uang. Iya ya, ternyata selain pendidikan itu penting, pekerjaan yang kita lakukan juga penting, tapi ada sisi lain, yaitu berbuat baik dengan kegiatan-kegiatan sosial. Selamat siang Bang Endi, selamat datang di IBK Kangi. Sebelumnya apa kabar nih Bang Endi? Aku selalu baik dan bahagia. Selalu baik dan bahagia. Iya. Tadi kan Bang Endi habis ngadain Kik Endi Goes to Campus nih di IBK Kangi. Nah sebenarnya Bang, sebelum ke Kik Kangi ini kan Bang Endi juga udah sempat eksplor ke kampus-kampus lain ya Bang. Tapi kenapa sih Bang akhirnya Kik Endi itu dibikin ada segmen Goes to Campus? Kenapa akhirnya milih untuk berkunjung ke segmennya mahasiswa gitu ke kampus-kampus? Jadi kalau mau dibilang jemput bola ya jemput bola. Tapi ada kegalauanku ya sebenarnya melihat fenomena anak-anak muda yang tampil di media sosial ya, yang aku lihat banyak sekali sebenarnya nilai yang seharusnya bisa dibagikan, nilai-nilai yang menurut aku positif, tapi banyak anak-anak muda terjebak pada keinginan untuk cari sensasi, pada keinginan untuk dapat followers yang banyak, viewers yang banyak. Dengan demikian mereka kemudian mengangkat atau menceritakan hal-hal yang menurut aku ya sayang sekali gitu ya. Kadang-kadang ada pertengkaran di dalam rumah tangga yang kemudian dieksploitasi sedemikian rupa seakan-akan ini persoalan nasional. Padahal itu kan persoalan privat antara suami dan istri atau antara keluarga, tapi ini kenapa menjadi pembicaraan umum? Mungkin kalau kita lihat dari perspektif hukumnya bagus, pembelajaran ya. Tapi tiba-tiba orang melihat dari hal-hal yang menurut aku itu sebenarnya privacy banget. Tapi itu terungkap, muncul ke permukaan dan semua orang seakan-akan menjadikan itu konten yang dilihat dari banyak perspektif yang menurut aku berlebihan. Kemudian banyak anak muda yang memanfaatkan media sosial untuk flexing ya, bagaimana mereka menceritakan kekayaan mereka, mereka menceritakan betapa hebatnya rumah mereka ratusan miliar, kemudian mobil-mobil yang mereka miliki. Jadi intinya kemudian mereka bangga dengan kekayaan. Tapi harusnya kan mereka bisa menceritakan proses untuk sampai ke situ. Betul. Jadi seakan-akan ini instan, hari ini mereka baru lahir, besok mereka sudah kaya raya. Jadi padahal proses ini kan menjadi menarik untuk diajarkan atau disampaikan kepada teman-teman yang lain, anak muda. Sehingga banyak anak muda kemudian salah melihat itu bahwa kekayaan adalah tujuan. Uang adalah tujuan, materi adalah tujuan. Padahal dalam hidup sebenarnya uang penting, materi penting, dan kita harus kaya, kita harus sukses, kita harus sejahtera. Tapi itu bukan tujuan. Ya, itu alat untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar melihat materi. Apa itu kebahagiaan? Kemudian apa itu kita juga bisa berkontribusi bagi orang-orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita, berbagi. Kita juga bisa menjadi bagian dari gerakan kebaikan di negeri ini karena masih ada 24 juta saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Betapa banyaknya anak yang tidak punya kesempatan untuk pendidikan. Betapa banyaknya anak yang untuk makan aja masih sulit. Kenapa kita harus pamer-pamer kekayaan kita yang belum tentu didapatkan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Sehingga kita lihat banyak anak untuk mencapai kekayaan yang instan tadi, dia melakukan hal yang kemudian menyeret dia ke arah kriminal, masuk penjara. Kita lihat sekarang ada seorang selebriti yang selama ini selalu cerita tentang kekayaan, tentang hidup glamor, ujung-ujungnya ada kasus juga. Nah ini kan menurut aku itu sayang sekali. Nah, karena kegalauan itu aku bilang bagaimana kalau kita datang aja ke kampus-kampus, mumpung anak-anak muda ini ada di situ, kita cerita hal-hal yang menurut aku, tapi ini bisa diperdebatkan. Mungkin ada anak muda enggak, bosan aku dengerin inspirasi berbuat baik, bosan, kita mau senang-senang aja, nggak apa-apa juga. Tapi minimal ada upayaku untuk menjemput bola, bertemu dengan teman-teman di sini di kampus-kampus. Hai,
Ada kehidupan lain yang harusnya kalian tahu. Kehidupan yang membuat hidup kalian lebih bermakna. Ingat, hidup itu cuma satu kali. Jadi kalian harus berarti dalam hidup kalian. Aku dorong anak-anak muda untuk masuk ke dunia entrepreneurs, tapi lebih kepada socialpreneurship, membuat social enterprise ya. Jadi kalian sukses dalam bisnis, tapi kalian berdampak bagi petani, berdampak bagi nelayan, berdampak bagi katakanlah peternak, berdampak bagi perempuan-perempuan di desa, berdampak bagi penyandang disabilitas, berdampak bagi anak-anak putus sekolah ya. Cerita tadi misalnya kalau tadi kita dengarkan kan Cinta Laura menceritakan di luar kegiatan dia, profesi dia, dalam kegiatan bisnis dia memikirkan juga ada dampak yang harus dia berikan. Dampak pada pendidikan, pada industri kreatif yang melibatkan masyarakat. Kemudian tadi ada Andy ya, Agustian dari Palembang. Dia juga menceritakan bagaimana dia membangun Indonesia cerdas, bagaimana dia mengedukasi anak-anak miskin di berbagai daerah. Nah, aku berharap seperti itulah anak-anak muda Indonesia kelak. Tidak semua harus jadi seperti itu, tapi nilai-nilai ini dibawakan, diadaptasi, diaplikasikan dalam kehidupan dia dimanapun dia berada dengan profesi apapun juga. Nah, itu yang membuat aku merasa, yuk kita bikin Kick Andy Goes to Campus gitu loh. Jadi ya kita akhirnya bertemu seperti ini kan. Berarti memang karena melihat fenomena anak muda sekarang ya Bang Andy ya. Karena di media sosial mereka sudah mulai banyak berkarya, banyak eksplor. Mungkin beda banget ya dengan masa muda Bang Andy dulu nih yang belum benar-benar terekspos gitu dengan dunia digital dan dunia media sosial. Namun Bang Andy melihat ada celahnya gitu, ada nilai-nilai yang kurang mereka terapkan gitu. Menurut Bang Andy sendiri kira-kira kenapa sih fenomena ini bisa terjadi di anak muda sekarang? Karena ini terjadi pada generasi sebelumnya juga ya. Coba kita lihat koruptor itu kan orang-orang kaya yang minta maaf ya. Pejabat, orang yang punya kekuasaan, punya uang, semuanya mereka udah punya. Tapi kenapa mereka masih korupsi? Karena mereka menempatkan materi itu sebagai tujuan. Kalau kita pikir-pikir nih ya, masa mobil 10 nggak cukup? Masa rumah 17 nggak cukup? Iya benar. Masa duit miliaran di bank nggak cukup? Karena mereka menempatkan materi sebagai tujuan, nggak akan pernah cukup. Satu mobil mereka bilang, kok aku nggak bahagia ya? Lihat tetangga kiri kanan, kok mereka punya 3 mobil. Oh, berarti aku harus 4 mobil supaya aku bisa lebih dan menjadi bahagia. Setelah 4 mobil, kok merasa kurang juga ya? Ternyata ada orang yang punya mobil 10. Oh, berarti aku harus 11 supaya aku bahagia. Mereka nggak akan menemukan gitu. Mereka merasa 10 rumah akan membuat mereka bahagia. Tidak, mereka akhirnya mencari 11 rumah, 12 rumah, 13 rumah. 20 mobil, 30 mobil, 1 miliar, 2 miliar, 1000 miliar, 1 triliun, nggak cukup. Karena pada dasarnya akhirnya uang, materi tidak identik dengan kebahagiaan. Tapi uang penting, jangan salah ya. Jangan merasa, Andi Noya bilang kita harus miskin aja supaya kita bahagia. Bukan. Tapi kalau kita menempatkan materi itu sebagai ukuran kebahagiaan, kita nggak akan pernah mendapatkannya. Kita nggak akan puas. Ujung-ujungnya apa? Ya diperiksa diperiksa KPK, diperiksa kejaksaan, masuk penjara. Bayangkan, aku sedih melihat ada orang di usia 60 atau 50 ya, itu kemudian masuk penjara untuk 5 tahun, 10 tahun. Ada bilang, Allah biar aja, mereka kan nanti di penjara seneng-seneng. Itu nanti kalau malam-malam pulang, nanti kalau nggak nginep di hotel, dengan uang dia bisa mengurangi apapun cerita. Tapi dia diekspos oleh KPK pakai jaket orange gitu ya, atau di Kejaksaan Agung disampaikan wajahnya. Sekarang katakanlah orang itu nggak punya malu, hilang sudah rasa malu itu. Dia nggak peduli lagi, aku nggak penting. Yang penting aku kaya, keluar dari penjara nanti aku tetap kaya. Tapi coba bayangkan anaknya, bagaimana rasa hormat itu pada ayahnya yang korupsi, diekspos, dijadikan bahan tertawaan, dijadikan bahan cercaan. Di sekolah dia harus menanggung itu semua. Istrinya mungkin, ada istri yang mendorong justru suaminya korupsi, tapi ada istri yang baik-baik yang mungkin tidak tahu apa perilaku suaminya di kantor atau di pekerjaan. Tiba-tiba harus menghadapi suaminya masuk penjara dan dia jadi gunjingan atau pembicaraan dari masyarakat. Ada yang nggak tahu malu juga nggak apa-apa, tapi rata-rata kan kita punya rasa malu, kita punya rasa sedih. Berapa banyak anak-anak konglomerat yang kemudian ketahuan korupsi atau ketahuan melakukan tindak kriminal yang kemudian bunuh diri. Jangan salah, coba cek aja. Jadi anak-anak menjadi korban dari perbuatan orang tuanya. Dan ini kemudian ditiru oleh anak-anak muda. Oh, jadi kalau untuk bisa bahagia, bisa hebat, harus kaya.
Nah, dicarilah cara-cara yang mungkin tidak melalui proses yang baik, yang benar, sehingga ujungnya mereka kemudian terjerembab pada proses perbuatan kriminal, kemudian cara-cara yang tidak terpuji, yang membunuh orang tanda kutip, tanpa dia punya perasaan orang lain biar miskin, mau itu urusan dia. Urusanku adalah urusanku sendiri. Enggak, kita makhluk sosial, kita harus juga peduli pada sesama. Dan kalau kita lakukan itu berbagi, kita tahu batasnya di mana, kita tahu etika-etika yang kita anut sebagai manusia beradab, ya. Kita bukan hewan yang nggak punya etika, nggak punya rasa gitu yang selama ini kita rasakan sebagai manusia. Kita nggak akan pernah bahagia. Dan ingat, hakikat dari kehidupan itu setiap manusia ingin bahagia dalam hidupnya. Tapi kenapa ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan kebahagiaan itu? Bisa terjemahkan dari situ. Kalau Bang Endi sendiri merasa Bang Endi ini udah menemukan belum kebahagiaan di hidup Bang Endi? Karena itu aku ingin agar orang juga menemukan kebahagiaannya. Aku sama istri kadang-kadang kami ngobrol. Kira-kira kalau sekarang usia aku 64 tahun ya, di usia 40 aku sudah merasa bahagia. Tapi belum bisa merumuskan kenapa aku bahagia. Kami berdua suami istri ini karena bicara kenapa kita bahagia ya. Karena kita melihat ada teman-teman kita dengan kekayaan yang jauh dari kami, itu ternyata nggak bahagia. Padahal dia udah punya banyak uang, dia udah punya semuanya. Kenapa terjadi pertengkaran, perceraian, ya bahkan anaknya narkoba, anaknya berusaha bunuh diri. Apa yang terjadi? Kenapa kita menemukan kebahagiaan, teman-teman kita, orang lain tidak menemukannya? Apa yang salah di sini? Belakangan baru aku tahu, ternyata dalam kehidupan itu ada cara untuk mencapai atau menemukan kebahagiaan yang mungkin tidak semua orang tahu. Ini aku ulang lagi, sebenarnya aku udah berkali-kali menyampaikan di berbagai tempat, tapi aku ulang lagi supaya siapa tahu ada yang belum pernah mendengar. Dalam kehidupan kita, itu sebenarnya ada 4 tahapan dalam kehidupan. Pertama namanya survival. Survival itu ketika kita masih harus survive dalam hidup. Baru tamat, gaji kecil, atau kalau kemudian sudah menikah, itu mau beli rumah nggak mampu, kredit masih berat, punya motor aja susah, bayar kos, kalau anak-anak ini bayar listrik, itu masih sulit. Punya anak, mau sekolahkan anak juga harus berhitung berapa uang kita dan seterusnya. Karena memang kita masih dalam posisi pekerjaan itu masih baru, jabatan juga masih rendah, tabungan mungkin tidak banyak dan seterusnya. Mau wisata, jangankan ke luar negeri, keluar kota aja masih berhitung berapa budgetnya dan seterusnya, oke? Nah, tahap berikutnya sudah lebih baik, namanya security. Kita udah secure. Kita mau sekolahkan anak pada sekolah yang cukup baik, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa mau piknik ke Singapura, kalau ini bisa naik bisnis kelas, sudah bisa. Kita udah secure. Artinya gaji kita, posisi kita, jabatan kita udah bagus. Satu tingkat lagi namanya sukses. Kita sukses, oke? Kecil itu kalau Singapura, Disneyland, mau Prancis, mau Jepang, mau Amerika, aku bisa bayar. First class, nggak usah bisnis. First class, aku dengan keluarga aku biasa. Makan, minum, tinggal di hotel mewah biasa. Jadi semuanya nggak ada yang sulit. Anakku aku sekolahkan ke sekolah yang terbaik di luar negeri manapun juga. Jadi finansial nggak ada isu lagi. Apalagi kita dikenal atau terkenal. Tapi banyak orang merasa bahwa itu adalah puncak pencapaian seseorang dalam kehidupan dia. Aku udah sukses, mau apa lagi? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu ukurannya, kenapa ada orang yang bahagia dan lebih banyak orang yang tidak bahagia? Perceraian, ya, pertengkaran. Kita lihat yang bertengkar ini sekarang ini jadi pembicaraan di media sosial itu orang kaya, bukan orang miskin, gitulah. Kehidupan mereka hebat sekali, itu jet set itu. Nah, tapi kenapa mereka nggak bahagia? Kenapa mereka berantem? Kenapa mereka bercerai? Kenapa mereka berebut anak dan seterusnya? Kenapa anak-anaknya narkoba? Ada yang lompat dari tingkat 22. Keluarga itu bukan keluarga yang miskin. Tapi kenapa satu keluarga bunuh diri bersama-sama? Misalnya kalau itu nanti terbukti sebagai bunuh diri. Artinya ada persoalan bahwa uang itu tidak menyelesaikan masalah. Uang itu tidak identik dengan kebahagiaan. Nah, pertanyaan berikutnya kan, lalu apa yang membuat kita bahagia? Ini kan baru 3 tahap nih. Nah, tahap yang terakhir dalam kehidupan ini yang banyak orang tidak tahu. Apa itu? Itu namanya signifikan. Signifikan itu ketika hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita itu ketika kita mulai berbagi. Kita membantu orang. Kita melihat banyak sekali penderitaan di sekitar kita dan kita mau ikut membantu menyelesaikan.
Nah kalau itu kita lakukan, aku jamin 1000% kita akan masuk dalam apa yang disebut bahagia. Aku yakin itu, ya, dan aku mengalaminya. Kenapa aku bilang sama istriku waktu umur 40, kenapa kita bahagia? Karena ternyata kami udah berbagi dengan kemampuan kami. Berbagi itu tidak selalu uang. Karena banyak juga anak-anak muda yang bilang, Om Kik, enak aja Om Kik ngomong gini karena Om Kik sekarang udah kaya. Enggak juga. Iya, tapi aku lihat gajiku baru segini. Mau beli motor nggak bisa, mau beli ini. Suruh berbagi. Jangan salah, berbagi nggak harus uang. Kamu pintar bahasa Inggris. Kenapa kamu nggak bagikan kepada anak-anak miskin yang mungkin tidak bisa membayar uang les? Kamu pintar komputer, kamu pintar matematika, kamu pintar ini, pintar itu, pintar musik, pintar mendongeng. Ajarin dong ilmu itu, bukan uang. Kalaupun kamu mau berbagi uang, kamu tidak harus 1 miliar, 2 miliar, tidak harus 100 juta, 10 juta, 10.000 yang kamu miliki. Kamu berbagi, itu akan membuatmu bahagia. Kalaupun tidak ada apa-apa yang bisa kamu bagikan, kamu senyum aja sama setiap orang, asal nggak dibilang orang gila aja, itu sudah berbagi. Coba kamu uji ini ya, kalau ada orang kamu senyum, dia senyum, itu dia bahagia tuh, orang itu senyum sama aku. Misalnya, sama pembantu kita senyum, kita sampaikan kata-kata yang baik, dia akan bahagia. Sekali-kali puji ya, masakanmu enak, terima kasih ya. Aku nggak pernah lupa mengucapkan terima kasih sama siapapun juga. Terima kasih ya, untuk hal-hal kecil. Dan orang itu bahagia, senang. Itu kita udah berbagi. Dan kalaupun kita berbagi uang, nah ini kamu kalau ini sudah masuk dalam spiritual ya, religi. Di dalam agama apapun juga, kita diajarkan berbagi tidak akan membuat kita miskin karena Tuhan akan membalas berlipat-lipat apa yang kita bagikan. Dan kamu harus percaya itu karena aku mengalaminya berkali-kali. Kadang-kadang kita nggak percaya rezeki itu muncul dari pintu-pintu yang kita tidak duga. Kita berbagi. Dulu aku punya ketakutan, aku belum punya uang ini, tapi kenapa aku sudah berbagi? Ada ketakutan, tapi kok rezeki makin hari makin ada, makin besar, makin besar. Jadi kita nggak usah takut berbagi membuat kita miskin. Nah, jadi menurut aku kenapa? Itu kan pertanyaan, apakah aku sudah merasakan kebaikan? Aku sudah menemukan dan merasakannya sampai hari ini. Dan berbagi itu membuat orang kecanduan. Karena itu rasa bahagia yang susah diceritakan. Jadi ketika kita berbagi, kadang-kadang mengada-ada. Ada orang lewat, misalnya aku kejar orang itu karena aku lihat aku harus bantu dia. Ini by feeling. Istriku kan tanya, kenapa ada orang yang kadang-kadang lewat kamu diam, ada yang orang yang bahkan udah lewat jauh aku berhentiin mobilku, aku bilang, terus istriku bilang, ayo kamu mau bantu itu ya? Iya, kita tungguin. Ada di Purwokerto, aku lihat ibu-ibu naik sepeda, tapi aku udah terlalu jauh, aku balik muter kembali, menemui ibu, berhenti, aku cegat ibu itu, aku kasih uang, Bu, ini buat ini. Itu bahagia sekali. Jadi, karena aku merasa bahagia, aku selalu mengusahakan, kalau bisa setiap detik, setiap waktu dalam hidupku, aku melakukan sesuatu yang baik yang membuat aku bahagia. Jadi kalau kamu tanya bagaimana kabarku, aku bahagia. Baik, berarti memang sekarang ini anak muda masih jarang menyadari hal itu ya, masih jarang menyadari bahwa uang itu bukan jawaban dari kebahagiaan yang mereka sebenarnya cari. Dan harapannya dengan adanya Kick Andy Goes to Campus ini, Bang Andy dan tim bisa menyadarkan anak-anak muda dan membuka mata mereka mengenai hal ini ya Bang. Betul. Nah, untuk episode kali ini kan Bang Andy berkunjung ke IB Kick Yangi. Apa sih pesan dan kesan Bang Andy terhadap kampus Kick Yangi ini? Ini bukan kali pertama ya. Berarti udah pernah ya Bang? Udah pernah, tapi bukan bertemu dengan mahasiswa, tapi dengan Pak Rektor dan beberapa dosen kita diskusi ya. Ini berkaitan dengan rencana kolaborasi antara IB Quick Yangi dengan benibaik.com. Aku kan punya platform crowdfunding ya, crowdfunding platform Benibaik. Ini startup. Nah, startup ini aku buat untuk membantu orang-orang karena dengan kemampuanku pribadi berapa banyak sih orang yang bisa aku bantu. Tapi dengan dana keroyokan ini, semua orang yang punya jiwa sosial ingin menolong yang nggak tahu siapa yang harus ditolong. Nah, jadi kami di Benibaik ingin mengajak serta Quick Yangi, Institut Bisnis dan Informatika ini untuk ayo apa yang bisa kita lakukan, apakah di dunia pendidikan misalnya beasiswa, apakah kita bisa melakukan kegiatan untuk berbagi ilmu pengetahuan untuk
masyarakat yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, itu aku datang ke sini dan aku senang sekali ketemulah kita, visi dan misinya ketemu, kita sama-sama punya keinginan untuk berbagi. Dan hari ini aku bertemu dengan mahasiswa, aku ceritakan melalui Cinta Laura dan Andy Agustian tadi, Andy Agustian, untuk menceritakan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, supaya anak-anak muda, oh iya ya, ternyata selain pendidikan itu penting, pekerjaan yang kita lakukan juga penting, tapi ada sisi lain, yaitu berbuat baik dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi aku berterima kasih, impresif sekali teman-teman mengikutinya dengan baik sampai akhir dari episode yang tadi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bang Andy. Tadi sudah melakukan Kick Andy Goes to Campus di kampus kami, kemudian juga untuk waktunya karena kita bisa berbincang-bincang seperti ini. Dan untuk closing statement juga ya, mungkin Bang Andy ada tips kepada para mahasiswa bagaimana cara mereka bisa mulai berbuat baik dan bagaimana mereka bisa menemukan kebahagiaan di hidup mereka. Ya, pertama tentu kita harus bertanya, untuk apa kita ada di dunia ini? Itu sudah nggak usah dipertanyakan, memang harus ada. Tidak. Untuk apa Tuhan memberikan aku kesempatan hidup di bumi ini? Pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu kita cari, kita temukan. Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupku? Apa tugasku di dunia ini? Aku pasti tidak lahir hanya sekedar lahir. Ada misi yang kamu berikan dalam hidupku. Nah, temukan itu. Tapi kalau masih bingung, menurut aku, lakukan hal baik dalam hidupmu. Apapun itu, sekecil apapun, jadilah cahaya, jadilah terang dari komunitasmu di mana kamu berada. Kamu jadi terang di situ, jadi cahaya. Tidak untuk hal-hal yang besar, hal yang kecil pun kamu bisa lakukan, lakukanlah. Nanti perlahan akan meningkat seiring dengan perjalanan hidup yang akan kamu lalui. Hidup itu hanya satu kali, hidupmu harus berarti. Karena itu tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan, karena kita nggak tahu berapa lama Tuhan kasih kita kesempatan dalam hidup. Jangan take it for granted bahwa hidup kita akan panjang, akan tua. Bisa aja besok Tuhan panggil kita. Dan ketika ditanya apa yang kamu pernah kontribusikan dalam kehidupanmu yang singkat itu, kamu harus bisa jawab, aku sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G. Sehingga itulah modal kita. Kalau kita punya iman yang kuat, itulah modal kita untuk masuk surga. Baik, terima kasih banyak Bang Andy atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Harus kita ketemu lagi ya.